Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MDLN, yang kedua saham ENRG, dan yang ketiga yaitu saham CSIS. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham MDLN. Saham MDLN peragangan terakhir naik 8,25% di harga 105. Bagaimana dengan prospek saham MDLN? Kalau dilihat dari posisi indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korsdan ke atas ya, cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik, saham MDLN ini sudah rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah korsdan ke atas, didukung juga dengan volume hijaunya. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MDLN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya, dengan harga dasarnya yaitu di 64 sampai dengan harga tertingginya yaitu di sekitaran 140. Setelah itu saham MDLN ini koreksi ke bawah ya, tetapi di dua perdagangan terakhir pada tanggal 22 Juli 2022, saham MDLN mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ini sudah mampu ya memasuki area fase naiknya. Di dua perdagangan terakhir juga mampu menunjukkan dua candle hijau. Itu artinya secara candle memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MDLN. Kalau untuk support tentu saja di 102, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Yang kedua yaitu di 93 dan support ketiga yaitu di 82. Untuk resisten yang pertama yaitu di 111. Ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi apabila kedepannya saham MDLN ini mampu ya melanjutkan reboundnya dan breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham MDLN ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 124, resisten ketiga yaitu di 140, ini harga tertingginya ya yang saya sampaikan tadi. Untuk teman-teman yang mencermati saham MDLN ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan reboundnya ya, silakan masuk secara bertahap, itu entry pertama. Kalau dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, masuk lagi ya jika teman-teman punya modal, itu untuk entry kedua. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 111, maka peluang untuk balik arahnya saham MDLN ini cukup tinggi. Tetapi apabila sebaliknya dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area 102 ya, ini support pertamanya. Selama masih mantul di area 102 dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk ya secara bertahap, itu untuk entry pertamanya apabila dia koreksi. Dan apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, apabila dia breakout di area golden ratio-nya ini, seperti saya jelaskan tadi, dan tambah lagi ya untuk teman-teman yang punya modal. Apabila dia mampu breakdown ya di 102, sebaiknya wait and see dulu ya. Takutnya posisinya dia akan melanjutkan downtrend-nya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya, peluang untuk melanjutkan reboundnya saham MDLN ini cukup tinggi ya, apalagi ada konfirmasi sinyal buy ya secara candle, dua candle ini. Itu artinya peluang untuk melanjutkan reboundnya ke depannya cukup tinggi. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MDLN. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham ENRG. Saham ENRG peragangan terakhir naik signifikan 15,93% di harga 290. Bagaimana dengan prospek saham ENRG? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya sudah balik ya, korsdan ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, garisnya sudah korsdan ke atas. Di beberapa perdagangan terakhir, volume hijaunya semakin hari semakin meninggi. Itu artinya saham ENRG ini dikuasai ya oleh para buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 334 ya pada tanggal 9 Juni 2022. Setelah itu saham ENRG ini menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah.
dan mampu ya mantul di area supportnya di 212. Setelah itu saham ENRG ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Di perdagangan tanggal 22 Juli 2022 saham ENRG ini mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi saham ENRG ini memasuki area fase naiknya ya. Di perdagangan terakhir juga 25 Juli 2022 saham ini mampu ya breakout di area golden rasionya yaitu di 258. Kedepannya saham ini berpeluang ya untuk balik arah selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas area golden rasionya ini atau harga kuncinya di atas 258. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ENRG. Kalau untuk support, tentu saja di 258 ini merupakan area golden rasionya ya yang khusus koreksi selama masih mempertahankan posisinya di atas 258. Saham ini saya kira masih aman ya peluangnya untuk melanjutkan reboundnya atau potensi untuk balik arah. Yang kedua yaitu supportnya di 236. Dan yang ketiga yaitu di 212. Ini merupakan support yang cukup kuat ya menahan koreksi tajamnya saham ENRG untuk balik ya melanjutkan reboundnya ke atas. Untuk resisten yang pertama yaitu di 292 yang tidak mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 334, ini harga tertingginya ya yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga yaitu di 454, ini merupakan area golden rasionya yang khusus target. Apabila teman-teman yang ingin masuk di saham ENRG ini untuk mengambil posisi panjang, silahkan dijadikan resisten ketiga ini untuk target jangka panjangnya. Sekali lagi saya jelaskan, ini merupakan area golden ratio yang khusus target. Kalau dilihat dari posisi indikator stokistiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham ENRG ini untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham ENRG atau ingin masuk di saham ini, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout di atas 292 ini silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, perhatikan saja di area golden rasionya di 258 seperti saya jelaskan tadi. Selama masih di atas 258, posisi saham ENRG ini sangat aman ya untuk dibeli. Sekarang tergantung dari teman-teman untuk masuk ya atau mengambil momentum entry-nya saja. Kalau dari saya, seperti saya jelaskan tadi, apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, dan breakout ya di atas resisten pertama di 292, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi, tunggu saja ya di area support golden rasionya ini di 258 atau boleh juga mengambil di tengah. Itu tergantung teman-teman ya mengambil momentum. Seperti yang saya jelaskan tadi, selama masih di 258 saham ini sangat aman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ENRG. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham CSIS. Saham CSIS perdagangan terakhir naik signifikan 13,51% di harga 84. Bagaimana dengan prospek saham CSIS? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya secara indikator stokistik, saham CSIS ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung. Garisnya sudah korslet ke atas, didukung dengan dua volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham CSIS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi downtrend tajam ya, tetapi di perdagangan terakhir, naik signifikan ya, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham CSIS ini sudah memasuki area fase naiknya. Di perdagangan terakhir juga mampu ya breakout di area golden rasionya di harga 81. Selama masih mempertahankan ke depannya posisinya di atas 81, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya saham CSIS ini cukup tinggi ya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham CSIS. Kalau untuk support, tentu saja di 81 ya. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Semoga kedepannya saham CSIS ini mampu ya ditahan oleh
supportnya ini di 81, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 76, yang ketiga yaitu di harga 70. Ini merupakan harga dasar ya dari downtrend tajamnya saham Chassis. Untuk resisten yang pertama yaitu di 84, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya yang tidak mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 87 dan ketiga yaitu di 91. Untuk teman-teman yang mencermati saham Chassis ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk ya secara bertahap, tetap ya memasang trailing stopnya atau stop lossnya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di harga 81 selama masih menutup ya di atas harga 81, maka peluang untuk balik arah ya saham Chassis ini sangat tinggi ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Dua-duanya ini memberikan dukungan kalau ke depannya peluang untuk melanjutkan rebound-nya cukup tinggi. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Chassis. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.